dipanggil dengan Kiai Haji. Kiai Haji Muhammadun atau yang biasa dipanggil dengan Kiai Haji Masum atau Mbah Masum merupakan anak bungsu dari pasangan Kiai Haji Ahmad dan Qosimah. Mbah Masum lahir sekitar tahun 1868. Dua saudara Mbah Masum adalah sosok perempuan, yaitu Nyai Zainab dan Nyai Malihah. Beliau adalah pendiri Pondok Pesantren Al-Hidayah, Lasem, Rembang, Jawa Tengah. Ini merupakan ayahanda dari Kiai Haji Ali Maksum, Krapyak, Yogyakarta, Sangrais Am PBNU periode tahun 1981 sampai tahun 1984 m. Silsilahnya Mbah Masum masih punya hubungan darah dengan Sultan Minangkabau, bersambung hingga ke Rasulullah SAW. Kiai Haji Masum menikah 2 kali. Nama istri pertama ada beberapa versi, sedangkan istri kedua adalah Nyai Nuriyah. Putra Kiai Haji Masum yang terkenal adalah Kiai Haji Ali Maksum, yang telah menjadi pemimpin pesantren Munawir Krapyak, Yogyakarta, dan menjadi salah satu tokoh NU yang terkenal di tingkat nasional. Beliau sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Bu Nyai Nuriyah, juga berjualan perkakas rumah tangga atau kelitikan seperti lampu pertomak, sendok, garpu, konde, dan peniti di Pasar Jombang. Sejak tanggal 14 Rabiul Awal 1392 atau tanggal 28 April tahun 1972 Masehi kesehatan Mbah Masum turun drastis. Hingga pada akhirnya beliau masuk Rumah Sakit Dr. Karyadi Semarang pada tanggal 17 September tahun 1972 Masehi selama 10 hari. Tanggal 12 Ramadan 1392 atau 20 Oktober tahun 1972 Masehi Mbah Masum menyempatkan untuk salat Jumat di Masjid Jami' Lasem. Saat hari itu juga beliau tutup usia pada pukul 2 siang. Kepergian beliau sangat dirasakan oleh semua kalangan, mulai dari pejabat tinggi, para kiai, keluarga, masyarakat dan para santri. Upacara pemakaman beliau dibanjiri oleh para pelayat dari berbagai daerah. Sejak kecil, ayah Mbah Masum menitipkan Mbah Masum kepada Kiai Haji Nawawi, Jepara, untuk mempelajari ilmu agama. Karena sejak kecil dia telah ditinggal wafat oleh ibunya. Pengembaraannya mencari ilmu ketika masih muda tidak sebatas di Lasem, melainkan sampai ke Jepara, Kajen, Kiai Haji Abdullah, Kiai Haji Abdul Salam, dan Kiai Haji Siroj, Kudus, Kiai Haji Masum dan Kiai Haji Syarafuddin, Sarang Rembang, Kiai Haji Umar Harun, Solo, Kiai Haji Idris, Termas, Kiai Haji Dimyati, Semarang, Kiai Haji Ridwan, Jombang, Kiai Haji Hashim Asyari, Bangkalan, Kiai Haji Kolil, hingga Makkah, Kiai Haji Mahfuz et-Turmusi, dan kota-kota lain. Saat menempuh pendidikan di Syekh Mbah Kiai Kolil Bangkalan, kemuliaan Mbah Masum sudah dirasakan oleh Syekh Mbah Kiai Kolil Bangkalan. Dikisahkan, sehari sebelum kedatangan Mbah Masum ke Bangkalan, kata Mbah Kolil, tolong aku dibuatkan kurungan ayam jago. Besok akan ada ayam jago dari tanah Jawa yang datang ke sini. Begitu Mbah Masum datang, yang saat itu usianya sekitar 20-an tahun, beliau langsung dimasukkan ke kurungan ayam itu. Mbah Masum disuruh oleh Mbah Kolil untuk mengajar kitab Alfiyah selama 40 hari. Yang aneh, pengajaran dilakukan oleh Mbah Masum di sebuah kamar tanpa lampu, sedangkan santri-santrinya berada di luar. Mbah Masum hanya 3 bulan di Bangkalan. Ketika hendak pulang, Mbah Kolil memanggilnya dan didoakan dengan doa sapu jagat. Lalu, saat Mbah Masum melangkah pergi beberapa meter, beliau dipanggil lagi oleh Mbah Kolil dan didoakan dengan doa yang sama. Hal ini terjadi berulang hingga 17 kali. Guru-guru beliau, Kiai Haji Nawawi, Melongo, Kabupaten Jepara, Kiai Haji Siroj, Kajen, Kabupaten Pati, Kiai Haji Abdus Salam, Kajen, Kabupaten Pati, Kiai Haji Umar bin Harun, Sarang, Kabupaten Rembang, Kiai Haji Ridwan, Kota Semarang, Habib Idris, Solo, Kiai Haji Dimyati, Termas, Kiai Haji Syarafuddin, Kabupaten Kudus, Kiai Haji Masum, Damaran, Kabupaten Kudus, Kiai Haji Hashim Asyari, Kiai Haji Kolil Bangkalan, Mahfuz et-Tarmasi. Sebelum mendirikan pesantren, Kiai Haji
Masum bermimpi bersalaman dengan Rasulullah SAW, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Di waktu lain, beliau kembali bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren, dan berpesan kepada Mbah Masum, mengajarlah, dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Haji Hashim Asy'ari, Mbah Hashim mengatakan mimpi itu sudah jelas dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah, seperti makam Habib Ahmad Ibn Abdullah Ibn Tholib Alatas, Sapuro, Pekalongan. Menurut Kiai Haji Masum, saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Alatas menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu, Mbah Masum keliling kota meminta sumbangan, dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Hail Habib Ali Kuitang, Jakarta, dan ke makam Mbah Jejeruk, Sultan Mahmud, di Binangun, Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah Masum selalu membaca sholawat nariyah 4444 kali dalam sekali duduk. Mbah Masum juga istiqomah mengamalkan doa Nurun Nubuwah selepas salat subuh dan asyar. Setelah beberapa lama mengembangkan pondok, pesantrennya kemudian dinamakan Pesantren Al-Hidayat. Tetapi agresi Belanda tahun 1949 membuat Kiai Haji Masum harus mengungsi, dan pesantren mengalami masa vakum sampai situasi tenang dan aman kembali. Kiai Haji Masum selama mengajar banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santrinya. Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan terus-menerus berulang-ulang. Artinya, jika kitab itu khatam, maka akan dimulai lagi dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibn Athaillah, dan Ihya Ulumuddin. Mengenai kitab Al-Hikam ini Kiai Haji Masum menyatakan bahwa beliau menghatamkannya sebanyak usia beliau. Mengenai kitab Ihya Ulumuddin karya Imam Al-Ghazali (RHM), beliau berujar, "Saya khawatir kalau melihat santri yang belum pernah khatam kitab Ihya, tapi sudah berani memberikan pengajaran kepada umat. Ya, semoga saja dia selamat." Kitab Fathul Wahab juga dihatamkan sebanyak usianya, sehingga beliau pernah berkata bahwa ilmu fiqh telah ada di dalam dadanya. Ketika beliau sudah berusia lanjut, kebanyakan santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama tabarukan, atau mengambil barokah spiritualnya. Dalam mengajar santri Mbah Masum amat disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah adalah lebih utama ketimbang 1000 karomah. Kepemimpinan Pondok Pesantren Al-Hidayat Lasem sepeninggal Kiai Haji Masum kemudian dilanjutkan putra ketiganya, yaitu Kiai Ahmad Syakir sebagai pengasuh. Putra dan puteri beliau, Kiai Haji Ali Masum, anak, Nyai Hije Fatimah, Kiai Haji Ahmad Syakir bin Masum, anak, Nyai Hije Azizah, Nyai Hije Hamna. Murid-murid beliau, Kiai Haji Abdul Jalil Pasuruan, Kiai Haji Abdullah Fakih Langitan, Kiai Haji Ahmad Saihu Jakarta, Kiai Haji Bisri Mustafa Rembang, Kiai Haji Fuad Hashim Buntet Cirebon, Kiai Haji Abdul Hamid Pasuruan. Pengasuh pesantren milik Kiai Haji Masum ini semakin berkembang seiring dengan jumlah santri yang semakin banyak. Namun sayangnya saat terjadi agresi Belanda pada tahun 1949, pesantren sempat vakum karena Mbah Masum harus ikut mengungsi sembari menunggu situasi kondusif dan aman kembali. Selama mengasuh, Kiai Haji Masum banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santri-santrinya. Beliau juga selalu menanamkan sikap disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah itu lebih utama ketimbang 1000 karomah. Dalam mengajar, beliau memiliki kebiasaan mengulang-ulang beberapa kitab yang beliau ajarkan. Jika sudah khatam, beliau ulangi dari awal lagi hingga berkali-kali khatam. Kitab-kitab yang sering beliau kaji diantaranya yaitu Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibn Athaillah, dan Ihya Ulumuddin. Ketika telah berusia lanjut, santri-santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama selain menuntut ilmu, yakni tabarukan atau mengambil barokah spiritual dari beliau.
Banyak di antara murid-murid beliau yang di kemudian hari menjadi kiai-kiai besar, di antaranya yaitu Kiai Abdullah Fakih Langitan, Kiai Abdul Jalil Pasuruan, Kiai Bisri Mustafa Rembang, Kiai Fuad Hashim Buntet Cirebon, Kiai Ahmad Saihu Jakarta, dan lain-lain. Kiai Haji Masum adalah salah satu dari 3 pendiri Nu Lasem selain Kiai Baidowi Abdul Aziz dan Kiai Kholil Masyuri. Sebagai Kiai Nu, beliau juga gigih berjuang mendukung membesarkan Nu bersama kiai-kiai lainnya. Beliau amat mencintai organisasi ini, sehingga beliau menyatakan tidak ridho jika anak keturunannya tidak mengikuti Nu. Bahkan Kiai Haji Masum sendiri selalu didatangi oleh banyak kiai jika ada urusan penting di tubuh Nu untuk meminta nasihat dan doanya. Misalnya ketika hangat-hangatnya pembentukan Jamiyah Tarikah, Al-Mutabarah Al-Nahdiyah, Kiai Haji Masum termasuk yang setuju, dan bahkan menjadi salah satu petinggi organisasi tarekat itu, walaupun beliau sendiri tidak mengamalkan praktik-praktik tarekat. Menurutnya, saya sudah menggunakan tarekat langsung dari Kanjeng Nabi Muhammad, yakni berupa hub al-fukara wa al-masakin, mencintai kaum fakir miskin. Selain itu banyak pula tokoh lain yang sowan kepada beliau guna meminta doa restu. Hal ini juga dilakukan oleh Profesor Kiai Haji Mukti Ali saat diangkat menjadi Menteri Agama. Kiai Haji Masum bersedia mendoakan Mukti Ali jika dia mau mengikuti sarannya, yang salah satunya menunjukkan kebesaran jiwanya, engkau jangan sekali-kali membenci Nu. Sebab membenci Nu sama dengan membenci aku, karena Nu itu saya yang mendirikan bersama-sama ulama lain. Tetapi engkau pun jangan membenci Muhammadiyah. Jangan pula membenci PNI dan partai lain. Kau harus dapat berdiri di tengah-tengah dan berbuat adil terhadap mereka. Ketika pecah huru-hara PKI, Kiai Haji Masum terpaksa melakukan perjalanan dari kota ke kota, karena beliau termasuk tokoh yang diincar hendak dibunuh oleh PKI. Sejak muda Kiai Haji Masum sudah hidup zuhud. Beliau sempat menjadi pedagang baju hasil jahitan Nyai Nuri, juga berjualan nasi pecel, lampu petromak, sendok, garpu, konde, dan peniti. Sembari berdagang beliau juga menyempatkan diri untuk mengajar umat dan secara rutin berkunjung ke Tebu Ireng untuk mengaji kepada Kiai Hashim Asy'ari, walau dari segi usia Kiai Haji Masum lebih tua. Kiai Haji Masum berhenti berdagang setelah bermimpi bertemu Rasulullah beberapa kali, di mana Kanjeng Rasul menasihatinya agar meninggalkan perdagangan dan beralih menjadi pengajar umat. Mimpi itu terjadi di beberapa tempat. Di stasiun Bojonegoro, saat antara tidur dan terjaga, beliau berjumpa Kanjeng Rasul yang memberinya nasihat, la khaira illa fi nasir al-ilmi, tiada kebaikan kecuali menyebarkan ilmu. Beliau juga bermimpi bersalaman dengan Kanjeng Rasul, dan setelah bangun tangannya masih berbau wangi. Beliau juga bermimpi bertemu Nabi sedang membawa daftar sumbangan untuk pembangunan pesantren, dan berpesan kepada Kiai Haji Masum, mengajarlah, dan segala kebutuhanmu insya Allah akan dipenuhi semuanya oleh Allah. Ketika dikonsultasikan dengan Kiai Hashim Asy'ari, yang biasa memanggil Kiai Haji Masum dengan sebutan Kang Mas Masum karena sudah amat akrab, mengatakan mimpi itu sudah jelas, dan tak perlu lagi ditafsirkan. Setelah mimpi-mimpinya itulah beliau menetap di Lasem dan istiqomah mengajar. Sebelum mendirikan pesantren, beliau berziarah dulu ke beberapa makam wali Allah, seperti makam Habib Ahmad bin Abdullah bin Talib Alatas, Sapuro, Kabupaten Pekalongan. Menurut Mbah Masum, saat berziarah pada malam Jumat, Habib Ahmad Alatas menemuinya dan memimpin doa bersama. Setelah itu Mbah Masum keliling kota meminta sumbangan, dan berhasil mendapatkan sejumlah uang yang dibutuhkan untuk membangun pesantren. Selain ke makam Habib Ahmad, beliau juga sering mendatangi Hail Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi, Habib Ali Kuitang, Jakarta, dan ke makam Mbah Jejeruk, Sultan Mahmud, di Binangun Lasem. Setiap kali berziarah ke makam Mbah Jejeruk ini, Mbah Masum selalu membaca sholawat nariyah 4444 kali dalam sekali duduk. Kiai Haji Masum juga istiqomah mengamalkan doa nurun nubuwah selepas salat subuh dan asyar. Setelah beberapa lama mengembangkan pondok, pesantrennya kemudian dinamakan Pesantren Al-Hidayat. Tetapi agresi Belanda tahun 1949 membuat Mbah Masum harus mengungsi, dan pesantren mengalami masa vakum sampai situasi tenang dan aman kembali. Kiai Haji Masum selama mengajar banyak berperan aktif langsung dalam pendidikan santrinya.
Beliau juga memiliki kebiasaan mengajar beberapa kitab yang diajarkan terus-menerus berulang-ulang. Artinya, jika kitab itu khatam, maka akan dimulai lagi dari awal. Di antaranya adalah pelajaran Al-Quran, Fathul Qorib, Fathul Wahab, Jurumiyah, Alfiyah, Al-Hikam Ibn Athaillah, dan Ihya Ulumuddin. Mengenai kitab Al-Hikam ini Kiai Haji Masum menyatakan bahwa beliau menghatamkannya sebanyak usia beliau. Mengenai kitab Ihya, beliau berujar, "Saya khawatir kalau melihat santri yang belum pernah khatam kitab Ihya tapi sudah berani memberikan pengajaran kepada umat, ya, semoga saja dia selamat." Fathul Wahab juga dihatamkan sebanyak usianya, sehingga beliau pernah berkata bahwa ilmu fiqh telah ada di dalam dadanya. Ketika beliau sudah berusia lanjut, kebanyakan santri yang datang kepadanya umumnya punya tujuan utama tabarukan, atau mengambil barokah spiritualnya. Dalam mengajar santri Kiai Haji Masum amat disiplin dan istiqomah, sebab istiqomah adalah lebih utama ketimbang 1000 karamah. Beliau juga tak segan-segan menegur khatib Jumat yang khotbahnya terlalu lama dengan cara bertepuk tangan. Kiai Haji Masum adalah sosok ulama besar yang dikenal memiliki banyak karomah. Inilah beberapa kisah karomahnya. Bertamu Wali Songo. Ada satu kisah karomah lain yang menunjukkan ketinggian kedudukan spiritualnya. Hari itu datang 9 orang tamu ke Lasem. Mereka ingin berjumpa dengan Kiai Haji Masum. Namun, karena tuan rumah sedang tidur, Ahmad, salah seorang santrinya, menawarkan apa perlu Kiai Haji Masum dibangunkan. Ternyata mereka menolak. Lalu mereka semua, yang tadinya sudah duduk melingkar di ruang tamu, berdiri sambil membaca sholawat, kemudian berpamitan. "Apa perlu Mbah Masum dibangunkan?" tanya Ahmad sekali lagi. "Tidak usah," ujar mereka serempak, lalu pergi. Rupanya saat itu Kiai Haji Masum mendusin dan bertanya kepada Ahmad perihal apa yang baru saja terjadi. Setelah mendapat penjelasan, Kiai Haji Masum minta kepada Ahmad agar mengejar tamu-tamunya. Tapi apa daya, mereka sudah menghilang, padahal mereka diperkirakan baru sekitar 50 meter dari rumah Kiai Haji Masum. Ketika Ahmad akan melaporkan hal tersebut, Kiai Haji Masum, yang sudah bangun tapi masih dalam posisi tiduran, mengatakan bahwa tamu-tamunya itu adalah wali sangat dan yang berbicara tadi adalah Sunan Ampel. Setelah mengucapkan kalimat tersebut, Kiai Haji Masum tertidur pulas lagi. Beras melimpah. Ada sebuah kisah, suatu ketika Kiai Haji Masum menyuruh santri bernama Zulkifli untuk mengecek persediaan beras di Al-Hidayah. Beras sudah habis, dan habisnya beras itu disusul dengan terjadinya musim kemarau di Lasem. Kiai Haji Masum menyuruh Zulkifli untuk memanggil cucu-cucunya. Bersama cucu-cucunya, santri Zulkifli diajak juga. Kiai Haji Masum memimpin istighosah dan membaca potongan syair burdah berikut. Tanda pagar, artinya, "Wahai makhluk paling mulia, Muhammad, saya tidak ada tempat untuk mencari perlindungan, kecuali kepadamu, pada kejadian malapetakanan besar." Syair burdah tersebut dibaca 80 kali. Dilanjutkan dengan doa sebagai berikut, "Ya Allah, orang-orang yang ada dalam tanggungan kami sangat banyak, tetapi beras yang ada pada kami telah habis. Untuk itu kami mohon rizki darimu." Selain mengamini, Nadiroh, salah seorang cucunya, berteriak, "Mbah, tambahi 1 ton." Ditimpali oleh Kiai Haji Masum, "Tidak 1 ton, tapi lebih." Beberapa hari kemudian, beras seolah mengalir dari tamu-tamu yang datang dari berbagai kota, seperti Pemalang dan Pasuruan, ke tempat Kiai Haji Masum. Menurut Bapak Zulkifli, wirid istighosah itu jika diamalkan sangat manjur, tentu dengan bimasya'atillah. Masih soal beras. Pada kali yang lain, setelah mengajar 12 santrinya lalu diikuti dengan membaca Alfiyah, Kiai Haji Masum minta mereka mengamini doanya, karena persediaan beras sudah habis. "Ya Allah, Gusti, saya minta beras." Amin. Ke-12 santri itu, yang ditampung dan ditanggung di rumah Kiai Haji Masum, khidmat menyambung doanya. Doa tersebut disampaikan tanpa mukodimah dan tanpa penutup seperti umumnya doa. Jam 11 siang, datang sebuah becak membawa beberapa karung beras. Tanpa pengantar, kecuali alamat ditempel di karung-karung beras itu. Di sana tertera jelas, kotanya adalah Banyuwangi. Kepada santrinya yang bernama Abrori Akhwan, Kiai Haji Masum minta agar mencatat alamat yang tertera di karung itu.
Suatu saat ketika berkunjung ke Banyuwangi, Kiai Haji Masum bermaksud mampir ke alamat itu. Saat alamat tersebut ditemukan, tempat itu ternyata kebun pisang yang jauh di pedalaman. Ironisnya, masyarakat di sana hampir-hampir tak ada yang kelebihan rizki. Mengetahui bisikan hati, Abrori Ahwan saat masih nyantri di Al-Hidayah pada awal dekade 60-an, dia pernah diminta untuk memijiti Kiai Haji Masum. Saat sedang memijit, Abrori Ahwan bertanya-tanya dalam hati. Beberapa pertanyaan itu antara lain, jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa dia tidak sering terlihat menggunakan peci haji atau serban saat keluar rumah? Jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa dia tidak tampak sering berzikir dalam waktu yang lama? Jika benar Mbah Masum seorang kiai, kenapa tidak banyak kitab kuning di dalamnya? Pertanyaan tersebut tergelitik dalam hati Abrori Ahwan saat sedang memijiti Kiai Haji Masum. Tanpa diduga, Kiai Haji Masum secara lisan memberikan penjelasan yang merupakan sebuah jawaban atas apa yang sedang dipikirkan oleh Abrori Ahwan di dalam hatinya tadi. Kiai Haji Masum saat itu menyatakan bahwa seorang kiai tidak harus menggunakan peci haji atau serban. Zikir seorang kiai tidak harus berupa membaca beberapa bacaan tertentu, dan dalam waktu yang lama. Berzikir kepada Allah SWT bisa dilakukan langsung secara praktik, seperti mengajar atau menolong sesama. Kitab kuning yang dimiliki Kiai Haji Masum sebenarnya banyak, tetapi mayoritas dibawa untuk dikaji oleh putranya yang bernama Ali Maksum. Penjelasan Kiai Haji Masum di atas dengan sendirinya dapat dipahami bahwa beliau tidak tertarik dengan simbolisme keagamaan dan tidak sebaliknya bahwa beliau lebih senang atau menekankan isi ketimbang kulit. Mengetahui kematiannya, seandainya paman wafat pada hari ini, saya akan menyusul 2 tahun kemudian, demikian reaksi Kiai Haji Masum ketika mendengar kabar bahwa pamannya, Kiai Baidowi, meninggal hari itu, tanggal 11 Desember tahun 1970. Bahkan ucapan itu ditegaskan sekali lagi langsung di telinga almarhum ketika dia menghadiri pemakamannya. Ya, paman, 2 tahun lagi saya akan menyusul. Kiai Haji Masum tutup usia pada tanggal 28 Oktober tahun 1972 atau 12 Ramadan 1332, sepulang dari salat Jumat di Masjid Jami Lasem, tak jauh dari rumahnya. Persis seperti ucapannya, menyusul 2 tahun setelah pamannya wafat. Mendatangkan kendaraan. Kali ini soal Dokar, Delman. Santri yang mengawal Mbah Masum kebingungan. Setelah maghrib, sudah menjadi kebiasaan, Dokar di daerah Batang, Pekalongan, tidak akan ada yang berani keluar kecuali kalau dicarter. Namun Mbah Masum berkata, salat dulu, kendaraan soal belakang. Ketika itu rombongan Mbah Masum sudah sampai di sebuah musala. Maka salatlah mereka secara berjamaah. Bahkan dilanjutkan hingga salat Isya. Setelah semua selesai, rombongan pun melanjutkan perjalanan. Dan, tanpa diduga, begitu rombongan keluar dari halaman musala, lewatlah sebuah dokar kosong. Mereka pun menaikinya. Subhanallah.